Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita memulainya dengan membaca ayat hafalan yang terambil di dalam Ibrani 11 ayat pertama. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mari kita memulai ibadah kita dengan mengangkat satu pujian kita kepada Tuhan. Inilah rinduku. Mari kita katakan seluruh hidupku. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku memuja-Mu, ya Allahku. Berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Kita menyanyikan pujian ini dengan penuh kerinduan kita kepada Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku memuja-Mu, ya Allahku. Mari katakan, ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu.
kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita dan kita tabiskan ibadah minggu pagi hari ini. Pertolongan kepada kita dalam ibadah pagi ini ialah datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi dan dengan penuh kesetiaan memelihara perbuatan tangannya. Turunlah ke atas kita sekalian kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, mulai dari awal sampai akhir ibadah ini. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita adalah manusia yang tidak pernah lepas atas segala kesalahan dan dosa. Karena itu, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita merendahkan hati kita, mengaku segala dosa kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita menaikkan pujian kepada Tuhan, kita katakan satu-satunya yang kuandalkan. Yang terbaik, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. satu-satunya, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. biarlah pujian ini nyanyikan oleh singer. Engkau Tuhan adalah Allah yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan adalah sandaran kami, dan kami hanya berharap kepadamu. Engkau adalah satu-satunya yang kami andalkan. Engkau adalah Tuhan yang satu-satunya kami percaya.
Engkau adalah sumber kekuatan kami, Engkau adalah pengharapan kami, Engkau adalah sumber kedamaian kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kepada firman-Mu. Pujian ini sungguh luar biasa, menguatkan hati kami bahwa Engkau adalah satu-satunya harapan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita datang berdoa kepada Tuhan. Mari kita merendahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita membawa segala beban kita. Mari kita membawa segala pergumulan kita kepada Tuhan. Dan mari kita mengaku setiap dosa kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Bapa yang baik, kami datang kepadamu pada pagi hari ini, menyerahkan seluruh kehidupan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan Kau layakkan kami Tuhan untuk memuji memuliakan Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan, dan layakkan kami pada hari ini untuk bersorak-sorak memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Sungguh lagu pujian yang sudah kami naikkan membuat hati kami percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah yang kami percaya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, ampunilah segala dosa kami dan perbaharui kehidupan kami hari demi hari. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah sumber pengampunan dosa kami. Mari kita nyanyikan pujian satu-satunya yang kuandalkan. Haleluya. Katakan satu-satunya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihanku. Kita sudah diampuni oleh Tuhan. Oleh karena itu kita akan bersorak-sorak bagi Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, sekaligus kita akan memberikan persembahan syukur kita dengan pujian. Mari kita sambut Sang Raja kita. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Kita memuji Dia dengan pujian. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya. Yang maha mulia,
Mari kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Namun sebelumnya saya ajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami sembah, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, karena Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk memuji, memuliakan Tuhan. Terlebih Tuhan, pada saat ini kami sudah memberikan sebagian kecil dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati setiap persembahan yang sudah kami berikan, baik persembahan perpuluhan, persembahan syukur, persembahan pembangunan gereja, persembahan misi, bahkan segala sesuatu yang kami berikan bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati dan menguduskannya. Terima kasih Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, dan biarlah berkat Tuhan melimpah atas kami semua. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh persembahan kami ini, biarlah berguna bagi pembangunan gereja kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah sumber berkat, kami berdoa. Amin. Mari kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kini saatnya kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita mempersiapkan bejana hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan ini dengan pujian seperti rusa yang haus.
seperti rusa yang haus. Biru sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Katakan hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan hanya Engkau pribadi. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan. Tinggal dalam indahnya dekapan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita kembali bertemu dalam ibadah. Meskipun kita masih tetap ibadah online, kita tetap bersyukur. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dalam segala hal. Kami percaya rancangan dan rencana Tuhanlah yang terbaik bagi kami. Kalau sampai pada minggu pagi ini kami masih tetap ibadah online, kami percaya ada rencana Tuhan yang indah juga bagi jemaat Agape. Saatnya kami sama-sama mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami supaya hamba-Mu yang memberitakan, bahkan jemaat yang mendengar, kami mendapat berkat yang sama yang berasal dari Tuhan. Berbicaralah kepada kami karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pagi ini saya akan berbicara tentang bagaimana supaya kita tetap stabil walaupun dalam keadaan labil. Ya, stabil yang saya maksudkan di sini
adalah berkaitan dengan kehidupan rohani kita. Rohani kita tetap mantap, tetap stabil, iman kita tetap mantap, tetap stabil, walaupun dalam kondisi keadaan yang labil akhir-akhir ini. Ayat yang menjadi perenungan kita adalah surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Mari kita membuka 1 Korintus 16 ayat 13 dan ayat yang ke-14. 1 Korintus 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan ayat ini, mari kita akan membaca bersama-sama. 3, 2, 1. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Nah, saudara, tetap stabil walaupun dalam keadaan labil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, stabil itu artinya mantap, kokoh, dan tidak goyah. Ya, mantap, kokoh, dan tidak goyah. Itu arti dari stabil. Sementara kata labil itu kebalikannya dari kata stabil tadi. Gitu ya. Labil itu berarti tidak mantap, tidak kokoh, dan mudah berubah-ubah. Ya. Nah, kita harus akui, bahkan saya sangat yakin dan percaya Bapak Ibu juga setuju kalau saya mengatakan bahwa kondisi sekarang ini yang sedang kita alami adalah kondisi atau keadaan yang memang tidak stabil. Ya, kesehatan tidak stabil. Sudah kurang lebih 8 bulan ini kita mengalami wabah yang luar biasa, ya, COVID-19 yang mewabah di Indonesia bahkan di seluruh dunia, dan sampai hari ini kita mesti tetap bergumul dan berdoa untuk kondisi kesehatan kita masing-masing. Lalu kemudian dalam bidang ekonomi juga sedang tidak stabil. Ada banyak karyawan yang di PHK, ada banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan dan banyak pergumulan-pergumulan yang lain. Secara keamanan juga sedang tidak stabil. Akibat dari COVID-19 ini ada begitu banyak orang yang di PHK, ada begitu banyak orang yang kemudian bergumul dengan kondisi gudang tengah mereka lapar, mereka tidak punya uang, akhirnya mereka melakukan tindakan-tindakan kejahatan di mana-mana. Dan kita tahu bahwa memang angka kriminalitas pada masa COVID ini juga begitu meningkat dengan luar biasa. Lalu dari segi sosial juga dalam kondisi yang tidak stabil, ya, tidak seperti biasanya sebelum terjadi atau sebelum wabah COVID-19 ini dialami oleh bangsa kita. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, memang kondisi dan keadaan sekarang ini sedang tidak stabil, dalam keadaan yang labil. Tapi saya mau berkata bahwa saudara dan saya atau kita harus tetap stabil, iman kita harus tetap stabil, kerohanian kita harus tetap stabil, meskipun dalam keadaan yang sedang labil hari ini. Iman kita, kerohanian kita tidak boleh juga ikut-ikutan jadi labil. Iman kita, kerohanian kita harus tetap stabil. Itulah yang kemudian membuat saudara dan saya mampu untuk tetap berdiri, mampu untuk tetap bertahan, dan mampu untuk tetap menghadapi berbagai macam kondisi dan keadaan yang sedang kita alami hari ini. Amin, saudara. Nah, itulah sebabnya bagaimana supaya kerohanian kita tetap stabil, bagaimana supaya iman kita tetap stabil, kita akan belajar 3 hal pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara, bagaimana supaya saudara dan saya tetap stabil, kerohanian kita tetap stabil, iman kita tetap stabil walaupun dalam keadaan yang labil. Yang pertama adalah kita harus tetap berjaga-jaga. Ini rahasia yang pertama. Perhatikan baik-baik, Paulus menulis kepada jemaat di Korintus. Pada ayat yang ke-13, bagian yang pertama dikatakan berjaga-jagalah. Pesan ini memang singkat, tetapi maknanya begitu dalam, saudara. Kata dasar yang dipakai untuk berjaga-jaga ini adalah Gregoreo.
Yang kemudian diterjemahkan dalam Lembaga Alkitab Indonesia adalah berjaga-jaga. Dan kata Gregoreo ini muncul berkali-kali di dalam Alkitab. Dan kita juga menemukan kata ini digunakan di dalam konteks yang berbeda-beda atau konteks yang beragam. Misalnya, kalau kita baca dalam Nehemia pasal 7 ayat 3, di sana kita melihat bagaimana Nehemia memerintahkan Hanaya dan Hanani untuk tetap berjaga-jaga di pintu-pintu masuk ke Yerusalem. Kita juga melihat bagaimana di dalam Injil Markus pasal 13 ayat 34 sampai 37. Di sana ada nasihat untuk tetap bersiap-siap melakukan segala sesuatu, untuk tetap berjaga-jaga. Di dalam Yeremia 38 ayat 28, di sana juga kita menemukan bagaimana Yeremia tetap tinggal di pelataran untuk berjaga-jaga. Bahkan juga dalam catatan Daniel pasal 9 ayat 14, dalam catatan Lukas 12 ayat 37, bahkan juga di dalam Wahyu 3 ayatnya yang ketiga. Kata inilah yang dipakai Gregoreo, berjaga-jaga. Maka muncul pertanyaan kepada kita semua tentu, apa artinya berjaga-jaga? Dan berjaga-jaga dari apa? Paulus ketika berkata berjaga-jagalah kepada jemaat di Korintus, apa artinya maksud ini? Apa artinya kata-kata ini? Lalu Paulus mau mengatakan berjaga-jaga dalam hal apa? Berjaga-jaga dari apa? Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada dua hal yang muncul dari kata ini. Yang pertama, berjaga-jaga berkaitan dengan kedatangan Tuhan. Ya. Berjaga-jaga berkaitan dengan kedatangan Tuhan, hari kedatangan Tuhan. Karena Tuhan sudah mau datang, maka gereja, maka umat Tuhan diwajibkan atau dihimbau atau diperintahkan untuk senantiasa berjaga-jaga. Ini kata yang sering dipakai dalam Alkitab. Kata Gregoreo ini sering dipakai atau digunakan juga berkaitan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita bisa lihat dalam catatan Matius pasal 24 ayat 42 sampai 43. Kita juga bisa lihat dalam catatan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 6 sampai 10. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 3 dan juga dalam surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika pada jemaat di Tesalonika dan juga kepada jemaat di Korintus pasal 1 ayat 8, pasal 3 ayat 15 dan pasal 5 ayat 5. Jadi kata Gregoreo ini yang pertama dipakai berkaitan dengan kedatangan Tuhan atau kedatangan Yesus kedua kali. Hari Tuhan yang semakin dekat. Tetapi kata Gregoreo ini atau berjaga-jaga juga dipakai berkaitan dengan berjaga-jaga dari hal-hal yang buruk. Berjaga-jaga dari pengaruh ajaran sesat yang berpotensi membahayakan iman dari jemaat. Nah, ketika kita coba melihat konteksnya, maka 1 Korintus pasal 16 ini memang tidak punya kaitan secara langsung dengan hari Tuhan. Tidak punya kaitan secara langsung dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi nasihat ini lebih kepada atau berjaga-jaga ini lebih kepada pengaruh ajaran-ajaran sesat. Pengaruh dari nabi-nabi palsu. Pengaruh dari ajaran-ajaran yang bukan bersumber dari Injil. Dan ini yang dimaksud oleh Paulus. Paulus ingin menasehati jemaat di Korintus supaya mereka harus senantiasa berjaga-jaga dari pengaruh ajaran sesat yang saat itu sangat berpotensi untuk menghancurkan kehidupan iman dari jemaat di Korintus. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini penting sekali bagi kita ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan hari ini. Ada kesulitan ekonomi, sulit mencari pekerjaan, belum lagi kita diperhadapkan dengan ketakutan oleh karena wabah virus corona yang semakin merebak. Jakarta harus kemudian diperlakukan lagi PSBB untuk yang kedua kali. Ya, tentu juga kota-kota pendukung lainnya, Tangerang,
Bogor, Depok, Bekasi juga pun pasti ikut ya di dalam menerapkan PSBB ini. Tentu akan ada banyak dampak yang luar biasa. Tetapi hari ini kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan bagaimana supaya peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekeliling kita itu tidak membuat iman kita menjadi goyah, tidak membuat kerohanian kita menjadi mundur, tidak membuat kita menjadi labil, tetapi justru harus tetap kuat, tetap kokoh, tetap mantap, tetap stabil di dalam iman. Maka rahasia yang pertama adalah kita harus tetap berjaga-jaga. Berjaga-jaga dari berbagai macam pengaruh dan godaan yang ditawarkan oleh iblis. Iblis bisa saja menggunakan keadaan-keadaan sulit untuk kemudian membuat kita menjadi ragu tentang penyertaan Tuhan. Iblis memang bisa menggunakan sakit penyakit untuk kemudian mengintervensi kita, membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi khawatir, membuat kita mulai meragukan tentang kuasa Tuhan dalam hidup kita. Iblis bisa pakai itu. Itulah sebabnya mari kita harus tetap berjaga-jaga supaya iman kita, kerohanian kita tetap stabil. Iman kita tetap mantap, kerohanian kita tetap mantap. Kepercayaan kita kepada Yesus tetap mantap meskipun di tengah-tengah situasi kondisi yang sangat luar biasa hari ini. Apapun yang saat ini sedang kita alami, kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan terus menyertai, Tuhan Yesus akan terus menolong kita, dan Tuhan Yesus akan terus memberkati kita. Di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit sekalipun, akan selalu ada perbedaan antara orang-orang yang tetap percaya kepada Yesus dan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada saat kita berjaga-jaga, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan dalam keadaan berjaga-jaga? Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus berjaga-jaga, kita berjaga-jaga sambil berdoa supaya kita memperoleh kekuatan di dalam iman. Berjaga-jaga sambil berdoa supaya beroleh kekuatan. Di dalam Lukas pasal 21 ayat 36 berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi sambil berjaga-jaga kita berdoa, bukan sambil berjaga-jaga kita tidak melakukan apa-apa. Berjaga-jaga sambil berdoa supaya kita memperoleh kekuatan secara rohani. Yang kedua, berjaga-jaga sambil kita mempelajari firman. Jadi selain kita berjaga-jaga sambil berdoa, kita juga berjaga-jaga sambil kita mempelajari firman. Kita membaca firman Tuhan supaya kita tidak mudah terpengaruh oleh orang-orang fasik. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2, demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sekali lagi, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Berjaga-jaga sambil kita mempelajari firman Tuhan. Berjaga-jaga sambil kita membaca firman Tuhan, supaya kita tidak mudah terpengaruh oleh orang-orang fasik yang ada di sekeliling kita. Lalu kemudian berjaga-jaga sambil berdoa dan mempelajari firman Tuhan, itu saja tidak cukup, saudara. Tapi kita berjaga-jaga sambil kita betul-betul menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Di dalam Alkitab jelas memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang yang berserah penuh kepada Tuhan adalah orang-orang yang akan terus disertai
dan akan terus diberkati oleh Tuhan. Jadi dalam berjaga-jaga kita harus tetap berdoa. Di dalam berjaga-jaga kita harus tetap membaca firman Tuhan. Di dalam kita berjaga-jaga kita juga harus tetap berserah penuh kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang memampukan saudara dan saya untuk tetap kuat di dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Firman Tuhan berkata begini dalam Matius 26 ayat 41 sampai 41. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Jadi kalau kita berjaga-jaga tetapi kemudian kita tidak berdoa, kita berjaga-jaga tetapi kemudian kita tidak membaca firman, maka sesungguhnya itu akan berpotensi membuat kita jatuh di dalam berbagai macam pencobaan. Dan Tuhan Yesus sudah mengingatkan itu, bahwa roh kita memang penurut, tetapi daging kita lemah. Pastikan hari ini saudara dan saya tetap stabil. Iman kita tetap kokoh. Kerohanian kita tetap mantap. Meskipun kondisi keadaan lingkungan kita sedang tidak stabil. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, mereka bisa ikut-ikutan menjadi labil. Mereka bisa mengalami kondisi yang lebih parah lagi, oleh karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Tapi kita bersyukur, kita masih punya Tuhan, kita masih percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya saudara dan saya masih punya potensi untuk tetap memiliki kerohanian yang tetap stabil. Yang kedua saudara, rahasia yang kedua, bagaimana supaya iman kita, kerohanian kita tetap stabil walaupun dalam keadaan yang labil. Yang kedua, kita harus tetap teguh dan kuat, tetap teguh, tetap kuat dan dewasa di dalam iman. Itu dikatakan di dalam ayat 13, 1 Korintus 16 ayat 13 berkata, "Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat." Perhatikan baik-baik. Berdirilah dengan teguh di dalam iman. Ya. Berdiri teguh dalam iman, saudara. Pertanyaan penting bagi kita hari ini, apakah kita tetap berdiri teguh dalam iman? Apakah kondisi keadaan sekarang ini sudah kemudian menggoyahkan iman kita? Ini pertanyaan penting bagi kita. Keadaan yang semakin luar biasa terjadi akhir-akhir ini. Apakah keadaan-keadaan tersebut mulai kemudian mengikis iman kita kepada Tuhan? Firman Tuhan mengingatkan kita. Poin yang kedua, bagaimana supaya kerohanian kita tetap stabil. Saudara dan saya harus teguh, harus kuat dan dewasa di dalam iman. Perhatikan baik-baik di sana Paulus katakan, bersikaplah sebagai laki-laki. Tidak ada maksud untuk kemudian membandingkan dengan perempuan di sini saudara. Tapi yang dimaksudkan dengan bersikaplah sebagai laki-laki adalah tentang kedewasaan laki-laki yang sudah dewasa dengan anak-anak. Gitu ya. Paulus ingin mau menekankan kalau kita ingin memiliki kerohanian yang mantap, iman yang kokoh, kita harus bersikap sebagai laki-laki yang dewasa. Memiliki kerohanian yang mantap, memiliki kerohanian yang luar biasa. Tetap dewasa di dalam Dia, di dalam Tuhan. Bahkan dikatakan sekali lagi di sana, dan tetaplah kuat. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, penggunaan kata ini dalam konteks yang dipakai oleh Paulus adalah dalam konteks peperangan, saudara. Ya, tetap teguh, tetap kuat, dan tetap dewasa di dalam iman. Jadi Paulus ingin memberikan gambaran tentang bagaimana seseorang yang sedang ada di dalam peperangan. Seorang prajurit yang kemudian menunjukkan keberanian, menunjukkan ketahanan untuk mempertahankan posisinya di depan musuh. Dia tidak mundur, apalagi lari.
dari medan perang. Dia tetap teguh, dia tetap kuat, dia tetap berdiri menghadapi apapun, dia tidak lari dari musuh. Inilah yang mau Paulus tekankan kepada jemaat di Korintus. Oleh karena berbagai macam ajaran-ajaran, pengaruh-pengaruh yang begitu luar biasa terjadi di jemaat Korintus. Masalah yang mereka hadapi bukan hanya masalah-masalah intern, tapi masalah-masalah dari luar, masalah-masalah ekstern, pengaruh-pengaruh ajaran sesat yang begitu luar biasa. Nah, Paulus ingin menekankan kepada jemaat di Korintus, kalau kalian mau tetap stabil di dalam, walaupun dalam keadaan labil, kalian harus yang pertama teguh, kuat, lalu kemudian dewasa di dalam iman. Inilah yang Paulus ingin sampaikan, seperti yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi. Ya, contoh Paulus mendorong jemaat di Filipi supaya tidak gentar terhadap musuh. Sebaliknya jemaat di Filipi harus tetap berdiri teguh dalam satu roh untuk memperjuangkan Injil. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 28. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Ayat 27 berkata begini, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu tetap teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu adalah tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Inilah yang mau digambarkan oleh Paulus, supaya bukan hanya jemaat di Korintus, tapi jemaat di Filipi juga tetap teguh berdiri, tetap kuat menghadapi musuh. Teristimewa intimidasi dari kuasa-kuasa kegelapan, intimidasi dari iblis dengan menggunakan ajaran-ajaran sesat yang kemudian bisa menghancurkan, bisa menggoyahkan iman dari jemaat di Korintus. Kalau jemaat di Korintus ingin tetap stabil walaupun dalam keadaan yang labil, mereka harus tetap dewasa di dalam iman. Mereka harus tetap teguh di dalam iman mereka. Demikian juga dengan kita hari ini, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan tetap stabil dalam iman meskipun dalam kondisi yang tidak stabil akhir-akhir ini, apabila kita teguh, kuat, dan dewasa di dalam iman. Seseorang dikatakan dewasa secara iman itu bukan tergantung dari usianya, tapi sejauh mana dia memiliki keintiman dengan Tuhan. Meskipun dia sudah berusia rentah atau berusia sudah sudah tua, tapi kalau dia tidak memiliki keintiman dengan Tuhan, maka kerohaniannya tetap masih anak-anak. Meskipun dia sudah manula, tapi kalau dia tidak memiliki keintiman dengan Tuhan, imannya, kerohaniannya masih seperti anak-anak. Maka ukuran tentang kedewasaan iman itu bukan pada usia, tapi ukuran kedewasaan iman itu adalah seberapa jauh atau seberapa kuatnya kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Bersaat teduh, membaca firman, yang tentu itu harus tetap kita jaga dari waktu ke waktu. Persoalan pergumulan yang sedang kita hadapi sekarang ini adalah proses yang Tuhan izinkan supaya kita mengalami kedewasaan iman. Saudara lihat anak-anak, kalau dari anak-anak kecil mau beranjak menjadi dewasa, mereka melewati proses yang tidak mudah. Pertama mulai belajar merangkak, mulai belajar berjalan, akhirnya mereka mulai kuat, ya. Kadang-kadang jatuh tapi bangun lagi dan akhirnya bisa berjalan sendiri. Awalnya makan bubur tapi kemudian sudah bisa makan makanan keras. Itu adalah proses untuk menuju kedewasaan. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Persoalan pergumulan yang kita hadapi hari ini adalah proses yang Tuhan izinkan untuk membuat saudara dan saya makin teguh dan makin kuat, bahkan makin dewasa di dalam iman. Dan yang ketiga saudara, bagaimana supaya saudara dan saya tetap stabil walaupun dalam keadaan yang labil.
Yang ketiga adalah kita harus melakukan segala sesuatu dengan kasih. Ayat 14 berkata, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jemaat di Korintus ini bukan tipikal jemaat yang pasif. Jemaat di Korintus ini adalah tipikal jemaat yang aktif. Mereka sangat bergairah di dalam seluruh kegiatan pelayanan mereka, dalam ibadah mereka. Hanya saja, saudara, yang kurang adalah mereka tidak melakukan semuanya itu dengan kasih yang sejati. Antusiasme mereka tidak dibarengi dengan kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebagai contoh, mereka sangat mengejar karunia roh. Namun yang digandrungi adalah karunia bahasa roh yang hanya membangun diri sendiri. Ada sikap egoisme yang begitu tinggi. Mereka melayani, mereka aktif di dalam berbagai macam kegiatan. Tapi orientasinya adalah kepada diri mereka sendiri. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan mereka, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Persoalannya penekanannya bukan pada pekerjaan di situ. Tapi penekanannya adalah berbicara tentang kasih. Jadi saudara, kasih adalah elemen yang penting dalam kehidupan komunal. Kasih itu adalah sesuatu yang penting dalam persekutuan, dalam gereja. Kalau segala sesuatu kita lakukan dengan kasih, pasti perselisihan, pertikaian tidak akan pernah terjadi seperti yang terjadi di jemaat Korintus. Ini jemaat yang paling banyak persoalan. Mereka melakukan semua kegiatan pelayanan, aktif dalam berbagai macam kegiatan ibadah. Tapi ada begitu juga banyak persoalan yang terjadi. Perselisihan, ada pertikaian, ada diskriminasi di sana. Itu oleh karena apa? Karena tidak ada kasih yang sejati yang berasal dari Tuhan. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan mereka supaya mereka melakukan segala pekerjaan mereka di dalam kasih. Kalau kita mau tetap stabil walaupun dalam keadaan yang labil hari ini, mari kita tetap melakukan segala sesuatu dengan motivasi kasih kita kepada Tuhan tentunya. Ketika kasih kita kepada Tuhan itu tetap terjaga, maka kasih kita kepada sesama pun pasti akan tetap terpelihara dengan baik. Jadi orientasinya adalah apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, orientasinya adalah karena kasih kita kepada Tuhan. Kita memang tidak bisa balas kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kita hanya bisa mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dengan cara apa? Dengan cara kita rajin beribadah, dengan cara kita rajin membaca firman, dengan cara kita rajin berdoa, dengan cara kita rajin melayani Tuhan. Dalam kondisi apapun, kita tetap melakukan segala sesuatu berdasarkan dengan kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dengan kondisi sekarang yang terjadi, bukan keadaan semakin baik tetapi keadaan semakin tidak baik. Keadaan bukan semakin stabil tapi keadaan semakin tidak stabil akhir-akhir ini. Tapi pastikan melewati tantangan pergumulan apapun, rohani kita tetap mantap. Iman kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan pasti akan tolong kita. Ada 3 hal yang saya bagikan bagi kita pada pagi hari ini. Mari kita tetap berjaga-jaga. Berjaga-jaga sambil berdoa, berjaga-jaga sambil membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, roh kita penurut, tapi daging kita lemah. Lalu kemudian yang kedua, saudara, kita harus tetap teguh, kuat, dan dewasa di dalam iman. Dan yang ketiga, lakukanlah segala sesuatu dengan kasih. Maka pasti iman kita akan tetap kokoh, iman kita akan kuat. Dan Tuhan pasti akan tolong kita melewati berbagai macam kesulitan dalam hidup ini. Tuhan berkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang bisa kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan tolong kami, kebenaran ini tidak berlalu begitu saja tetapi menjadi bagian di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Hamba berdoa dan menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Biarlah kami diberkati oleh Tuhan. Iman kami tetap kuat, tetap kokoh, kerohanian kami tetap stabil. Meskipun keadaan kondisi sekarang ini yang semakin tidak stabil. Tuhan berkati kami. Yang sakit Tuhan pulihkan, sembuhkan. Yang sedang membutuhkan pertolongan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Tuhan berkati program pelayanan gereja-Mu, jemaat agape Tuhan berkati.
Bahkan Tuhan berkati gereja-gereja di seluruh muka bumi ini. Tuhan pakai dalam kondisi sekarang yang sedang terjadi ini, gereja-gereja bisa jadi berkat. Gereja-gereja bisa jadi saksi. Orang-orang percaya dengan penuh keberanian dan juga kemudian dengan penuh ketaatan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup hari-hari. Dan tetap menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati bangsa kami Indonesia, pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, Tuhan juga memberkati. Bahkan kami terus berdoa untuk keadaan kondisi yang sekarang ini sedang kami alami. Virus corona yang semakin merebak di negeri kami ini. Bukan semakin berkurang tapi semakin bertambah. Tapi kami percaya iman kami pun akan terus kami tingkatkan. Karena dengan demikian kami akan kuat menghadapi berbagai macam kesulitan dalam hidup ini. Berkati kami semua. Berkati semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan minggu pagi hari ini. Dan Tuhan senantiasa menolong kami dalam segala hal. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Sinode dan STT, berkati para misionaris yang melayani bersama-sama dengan Gereja Presbyterian Indonesia. Bahkan berkati semua donatur sponsor yang turut mendukung, mensupport pelayanan-pelayanan yang ada di Sinode. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu. Tuhan sempurnakan doa kami pada pagi hari ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Roy pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita menaikkan pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih
Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tetap arahkan hati kita pada kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Lakukanlah firman Tuhan dan terimalah berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Coba dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat. Oh,